Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang anak autisme. Nah, autisme ini sendiri pun ada pengertiannya dari beberapa para ahli. Untuk mengetahuinya, kita cek langsung yuk, Kidaut. Autisme menurut istilah yaitu dari kata autos yang berarti sendiri, sedangkan isme itu adalah aliran. Jadi autisme itu adalah suatu ham yang tertarik pada dunianya sendiri. Sedangkan autistik ini adalah gangguan perkembangan seperti interaksi sosialnya, komunikasi sosialnya, dan aktivitas imajinasinya. Sedangkan autis itu adalah seseorangnya atau orangnya yang mendapat gangguan seperti interaksi sosialnya, komunikasi sosialnya, dan lain-lain. Nah, itu anak yang mendapatkan gangguan itu bisa dikembangkan juga dengan melalui pendidikan khusus atau layanan yang khusus. Menurut pendapat yang pertama, bahwa anak penderita autis itu tidak kemampuan berinteraksi kepada orang lain. Nah, dikarenakan adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip. Nah, ini adalah suatu gangguan bahasa dengan penguasaannya yang tertunda. Pendapat yang kedua, bahwa anak yang mempunyai penderita autis itu suatu masalah yang kompleks. Nah, muncul penderita autis atau gangguan autis ini biasanya sebelum umur 3 tahun karena berdampak dari gangguan neurobiologis. Nah, ini neurobiologis ini bisa menghambat fungsi otaknya. Nah, bisa menghambat fungsi otaknya sehingga anak itu susah untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan lain-lain. Maka dari itu, anak penderita autis ini harus mempunyai pendidikan yang khusus atau layanan yang khusus. Pendapat yang ketiga yaitu termuat dalam Individual with Disabilities Education Attached. Artinya, suatu perkembangan yang signifikan karena berdampak pada komunikasi verbal dan nonverbal si anak beserta interaksi sosialnya itu terjadi dimulai sebelum usia 3 tahun. Pendapat yang keempat, anak autis ini anak yang mengalami gangguan perkembangan. Nah, umumnya itu sebelum usia 3 tahun. Karena ini berdampak pada interaksi sosial, komunikasi sosial, perilakunya, serta emosionalnya. Nah, ini yang tidak berkembang sehingga menyebabkan anak ini tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. Dia asik dengan dunianya sendiri. Pendapat yang kelima, bahwa anak autis itu anak yang memiliki gangguan perkembangan itu memiliki hambatan seperti aspek interaksi sosial, komunikasi sosialnya, dan lainnya. Nah, selain itu juga ada hambatan dari gangguan kognitifnya beserta dengan gangguan persepsi sensori. Pendapat yang keenam yaitu tentang autis berasal dari kata auto yang artinya sendiri. Nah, maka dari itu anak itu sibuk dengan dunianya sendiri tanpa melibatkan ada orang lain atau orang sekitar di dalam lingkungannya untuk ikut serta di dalam perkembangan si anak. Nah, itu tidak ya, karena ya perkembangannya tadi, karena auto tadi artinya sendiri, maka dari itu anak itu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa ikut berinteraksi sosial, berkomunikasi sosial, dan lain-lain.
terjadinya autis. Penyebab autis sampai saat ini masih belum diketahui. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan ini. Antara lain, yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki 4 kali lebih beresiko mengalami autisme dibanding anak perempuan. Dua, faktor genetik. Sekitar 2-18% orang tua dari anak penderita autisme beresiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Yang ketiga, kelahiran prematur. Bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang 4 terlahir kembar. Pada kasus kembar tidak identik terdapat 0-31% kemungkinan autisme pada salah satu anak. Memengaruhi kembarannya juga mengalami autisme. Pengaruh autisme makin besar pada anak yang terlahir kembar identik, yaitu sekitar 36% sampai 95%. Yang kelima, usia. Semakin tua usia saat memiliki anak, semakin tinggi risiko memiliki anak autis. Pada laki-laki memiliki anak di usia 40-an, beresiko memiliki anak autis lebih tinggi, yaitu 28%. Untuk risiko meningkat menjadi 66% pada usia 50-an. Sedangkan pada wanita melahirkan di atas usia 40 tahun meningkatkan risiko memiliki anak autis hingga 77% bila dibandingkan melahirkan di bawah usia 25 tahun. Keenam, pengaruh gangguan lain. Beberapa gangguan tersebut antara lain distrofi otot, Fragile X syndrome, lumpuh otak atau cerebral palsy, neurofibromatosis, sindrom Down, dan sindrom Rett. Pengaruh selama dalam kandungan. Konsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi, dalam masa kehamilan dapat meningkatkan risiko anak yang lahir menderita autisme. Perlu diketahui, tidak ada keterkaitan antara pemberian vaksin, terutama vaksin MMR dengan anak menjadi autis. Justru dengan pemberian vaksin, anak akan terhindar dari infeksi seperti campak atau gondongan atau mumps. Autisme juga terbukti tidak terkait dengan konsumsi makanan yang mengandung gluten atau konsumsi susu dan produk turunannya. Selanjutnya, model pembelajaran bagi anak autis. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih jelasnya, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sebagai guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Nah, setelah pemaparan dari teman-teman saya tadi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri model pembelajaran dan macam-macam model pembelajaran. Selanjutnya kita cekidot. Yang pertama dari ciri-ciri model pembelajaran itu adalah landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa ini belajar. Nah, di sini guru harus berpikir secara kreatif dan inovatif agar siswa ini juga dapat terjangkau dalam pembelajarannya. Maksudnya terjangkau itu seperti dia juga akan berpikir kritis. Yang kedua itu ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut itu dapat dilaksanakan dengan berhasil. Apa sih di sini maksudnya? Maksudnya itu tingkah laku dalam mengajar. Bagaimana guru ini mendisiplinkan peserta didik dalam pembelajaran agar nantinya tercapai atau berhasil untuk pembelajaran yang kondusif. Nah, di sini tuh seperti itu mendisiplinkan peserta didiknya agar selalu berpikir secara kreatif. Ya, itu ada lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Di sini maksudnya lingkungan belajar yang diperlukan itu seperti lingkungan belajar yang asri, yang tidak membosankan. Dalam suasana belajar itu, siswa atau peserta didik itu pasti membutuhkan sesuatu yang bernuansa damai, santai, gitu, tidak membosankan. Nah, di sini pentingnya untuk lingkungan agar tercapai juga tujuan pembelajaran ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran. Apa saja sih macam-macam model pembelajaran itu? Kita
kita simak langsung. Di sini mode pembelajaran konvensional dan PAIKEM atau bisa disebut dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini telah banyak digunakan dan dikolaborasikan oleh para guru. Proses belajar ini konvensional umumnya atau berlangsung satu arah yang merupakan transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, dan nilai-nilai lainnya dari seorang guru terhadap siswanya. Tapi seiring berjalannya kemajuan teknologi, itu cara pandang dan cara mengajar guru ini kemudian berubah perlahan. Nah, kesadaran akan pembelajaran dengan pendekatan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa dunia pendidikan itu mengalami krisis yang cukup serius. Ini ada model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu ada Problem Based Introduction atau bisa disebut dengan PBI. Problem Based Introduction ini itu memusatkan pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa itu sendiri. Peran guru di sini itu menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Langkahnya itu seperti konvensional dan PAIKEM. Peserta didik itu akan mengalami, menghayati, dan menarik pembelajaran dari pengalamannya itu tersendiri. Dan di sini pada gilirannya hasil belajar itu merupakan bagian diri sendiri, perasaan, pemikiran, dan pengalaman dia itu sendiri. Yang kedua, itu ada guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Di sini guru memotivasi siswanya untuk terlibat dalam aktivitas belajar, itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipilih. Di sini guru juga dapat membantu siswa mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu sendiri, kayak seperti menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Ya, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat, itu guru di sini berperan dalam membantu untuk merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Seperti contohnya kerja kelompok bersama. Dari situ siswa akan saling berbagi tugas atau saling bahu-membahu untuk mengerjakan tugas tersebut. Di sini perannya itu sangat penting supaya siswa satu dengan siswa yang lainnya ini semakin dekat dan mengetahui sifat mereka itu masing-masing. Kemudian yang kelima, di sini guru berperan aktif membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Seperti dalam pembelajaran kerja kelompok tadi, mereka mencari topik atau pembahasan lalu mereka melakukan refleksi atau evaluasi. Dan di sini peran guru membantu mereka dalam mengerjakan itu atau dalam memberi pemahaman. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 8 tentang anak autis. Sekiranya bila ada salah kata, mohon dimaafkan atau bisa dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.